Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami selaku khatib untuk senantiasa mengingatkan diri kami sendiri, khususnya umumnya kepada segenap jamaah, marilah terus dan terus kita upayakan ketakwaan kita kepada Allah, selalu kita upgrade, selalu kita tingkatkan. Karena hanya melalui predikat takwalah Allah akan menganggap makhluk yang namanya manusia adalah makhluk yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah harus mampu menjaga dirinya dari perilaku kezaliman, baik itu secara aktif maupun secara pasif. Karena kalau kita melakukan kezaliman, baik itu secara aktif yang melakukan sendiri maupun yang pasif yang menonton saja, semuanya akan kena dampak siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Surat Al-Anfal ayat 25 menyatakan demikian. Wattaqu, kalian peliharalah, kalian jagalah, hati-hatilah kalian terhadap apa? Fitnatan, siksaan, yang itu la tusibannal ladzina zalamu, yang tidak akan mengenai kepada orang-orang yang berbuat zalim minkum, dari kalian yang aktif saja, khosoh, tapi juga yang pasif, yang membiarkan saja. Wa'lamu, ketahuilah, anallaha syadidul iqab, siksaan Allah itu sangatlah keras. Hati-hati. Sering kita berpikir itu urusannya sendiri, yang penting saya sudah berbuat baik, ibadah kenceng, melakukan aktivitas yang baik sendiri, mengabaikan saudaranya yang dia melakukan perbuatan zalim. Tak ubahnya kita setali 3 uang. Fakadzalika, demikian itu, nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun, akan kami siksa atas perbuatannya sendiri orang-orang yang zalim, yang satu dengan yang lain itu saling berangkulan. Sebagian ba'dadz zalimin dengan orang zalim yang lain, ba'don itu saling wala, nuwali, saling mendukung. Kita nggak mendukung, kita itu hanya membiarkan, itu sama dengan mendukung.
walak kepada mereka. Hati-hati. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada kita, orang-orang yang zalim ini Allah akan berikan siksaan yang datangnya dari langit. Fa'arsalna, maka kami, kata Allah, akan mengirimkan rijzam minas sama'i bima kanu yazlimun, siksaan dari langit disebabkan karena kezalimannya tersebut. Surat Al-A'raf ayat 162 mengatakan demikian. Hati-hati. Kita tidak cukup hanya kita sendiri berbuat baik, membiarkan saudaranya untuk tidak berbuat baik, yaitu melakukan kezaliman. Siksaan itu akan mengenai kepada kita. Bentuknya apa? Siksaan yang akan Allah berikan kepada suatu kaum yang mereka itu setali tiga uang, yang satu melakukan kezaliman, yang lainnya membiarkan saja. Negeri itu akan dikirimkan oleh Allah fa'arsala alaihi mutufana. Surat Al-A'raf juga ayat 133 mengatakan demikian. Kami, kata Allah, akan kirimkan kepada mereka berbagai macam bencana. Tufan itu merupakan representasi dari siksaan Allah yang bersifat sumber daya alam. Berbagai macam. Negeri Indonesia ini tidak aman sumber daya alamnya. Tidak kita miliki, itu bagian daripada siksaan. Nikel kita, gas kita, emas kita, semuanya bukan menjadi milik bangsa Indonesia lagi. Itu bagian daripada siksaan. Belum yang beberapa waktu yang lalu tentunya berbagai macam bencana alam, baik itu banjir, gunung meletus, gempa bumi, itu juga bagian daripada siksaan yang dikirimkan oleh Allah melalui sumber daya alam. Yang tidak kalah pentingnya, siksaan dari Allah itu berupa wal jaroda, wal kummala, wat dofadi'a, dan wat dama. Ada 4 siksaan yang juga ini kalau dimaknai secara lugawi, secara materi, memang itu berupa bendawi, yaitu wal jaroda. Allah akan kirimkan siksaan itu berupa wal jaroda, belalang. Barusan saja di media sosial itu ada dimunculkan tentang sekarang ini di Arab Saudi juga banyak belalang yang muncul, ya. Dulu di Indonesia juga beberapa tempat tertentu itu juga di beberapa tempat itu tahu-tahu belalang itu banyak sekali di kampung atau wilayah tertentu. Tapi itu makna hakiki, bisa itu bermakna majaz, bisa bermakna metafora. Allah seringkali menggunakan makna-makna karakter manusia itu seperti binatang. Seperti misalnya surat Al-A'raf ayat 176. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu dan orang-orang mencintai dunia berlebihan itu diumpamakan seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalb. Kenapa mereka seperti anjing? Karena mereka itu walakinnahu akhladahu ilal ardi wattaba'u hawa. Tidak harus kita jadi anjing, tapi perilaku kita seperti anjing. Kembali kepada surat Al-A'raf ayat 133 tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi manusia yang berkarakter seperti belalang. Apa karakter manusia seperti belalang itu? Perusak.
Allah beritahukan kepada kita, orang-orang kafir itu kalau summa wa tawalla ayat 205 itu mengatakan bahwa setelah mereka berpaling daripada orang-orang yang beriman, sa'a fil ardi, berjalan dia di muka bumi, tapi liyufsida fiha, membuat kerusakan di muka bumi dengan wayuhlikal harsa wan nasr, merusak seluruh isi yang ada di bumi. Inilah karakter manusia yang muncul di sebuah negeri yang cenderung hanya merusak kehidupan saja, merusak haras. Haras itu kalau di situ diartikan adalah tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan itu di dalam surat An-Nisa itu dikatakan bahwa haras itu juga seorang perempuan. Nisa hukum harsul lakum, perempuan itu layaknya haras bagi kalian, sawaladang tumbuh ya, bisa menghasilkan itu. Merusak haras, merusak perempuan. Perempuan tidak lagi bermartabat di negeri ini hanya karena kemarin kita cukup bersyukur di SEA Games yang kemarin di Kamboja ya, ada atlet kita perempuan yang dia tidak mau mencopot jilbabnya, tapi menang. Bagus. Kadang-kadang kita cukup hanya sekedar ingin menjadi pemenang saja, melepaskan seluruh syariat yang kita lakukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merusak perempuan, karakter-karakter perempuan dirusak. Dan juga wan nasl, merusak apa? Merusak binatang-binatang itu diidentikan dengan sesuatu yang digembalakan, merusak anak-anak kita. Anak-anak kita bisa tahu sekarang ini karakter anak-anak kita melalui model gaya hidup flexing ya, gaya hidup pamer kekayaan orang tuanya dan diluluh oleh orang tuanya. Pamerkan sana mobil gede kamu, sepeda motor gede kamu ya, fasilitas kamu, sepatu kamu, pakaian kamu. Gaya hidup pamer ini ditumbuhkan pada anak-anak kita. Hati-hati. Tentunya di dalam berbagai macam pemberitaan media sosial cukup banyak kita lihat itu. Ini di negeri kita dimunculkan oleh Allah orang-orang yang berkarakter seperti belalang seperti ini, wal jaroda. Yang kedua, Allah akan turunkan siksaan kepada masyarakat yang berbuat zalim. Itu adalah kuman, virus. Virus ini bisa dimaknai karakter orang-orang yang menjadi penyakit. Siapa itu? Orang-orang oportunis, orang-orang munafik. Di sana mengatakan A, di tempat lain mengatakan B. Musim-musim politik seperti ini tadinya kemana? Sekarang dengan berbagai macam fasilitas yang dia miliki menumbuhkan. Lalu bukan beragama Islam kok pakai kopiah misalnya, pakai serban, disuruh ngaji iso enggak, hanya penampilan, hanya pencitraan saja, hanya untuk ingin agar menjadi dipilih oleh kelompok-kelompok tertentu. Munafik dimunculkan ini. Harusnya biasa-biasa saja, tapi itu nggak mungkin jadi pemimpin kok nggak memunculkan pencitraan, nggak akan mungkin. Karakter yang buruk selalu dimunculkan dalam konteks seperti itu. Wal kummala, yang tidak kalah pentingnya juga dikirimkan oleh Allah, yaitu wadofaladia. Kata ini layaknya seperti binatang yang tidak mau untuk melihat keluar. Makanya ada istilah peribahasa katak dalam tempurung. Dikirimkan orang-orang yang jahil, pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Jangankan dia untuk melakukan kebaikan, wong dia sendiri sesat, menyesatkan orang lain juga. Ini terjadi, akan dikirimkan oleh Allah seperti itu. Jangan berarti kemudian aman-aman saja Indonesia ini.
tapi karakter orangnya itu akan terbentuk seperti itu. Yang terakhir, tentunya kita tidak ingin Allah mengirimkan wadan, darah, penggolongan kelompok-kelompok kelas tertentu. Bisa dalam kelas, kalau dulu di masyarakat kita ada kelompok kelas abangan, kelompok kelas putih, kelompok kelas hitam, kan begitu. Kelas darah merah, darah biru, darah kuning, darah pelangi, ya, itu ada seperti itu, model-model seperti itu. Ini tidak hanya sebatas dalam kelompok goyang seperti itu, orang seperti itu, bisa saja dalam kelompok ormas atau organisasi masyarakat. Hati-hati, Allah mengingatkan kepada kita, ada sekelompok orang yang itu termasuk kategori musyrik, yang mana dia membanggakan kelompoknya sendiri, mengabaikan kelompok-kelompok yang baik, yang itu lebih baik dan lebih benar menurut tuntunan syariat. Wala takunu minal musyrikin. Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 31 akhir, janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik, yaitu minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, menjadi kelompok-kelompok, dan mereka kullu hizbin bima ladaihim farihun, membanggakan kelompoknya masing-masing. Ini juga darah dikirimkan itu, seolah-olah kalau bukan ormas ini tidak akan masuk surga. Yang masuk surga adalah ormas ini saja, yang lain itu tidak akan berhak untuk menduduki surga. Inilah dikirimkan karakter-karakter manusia seperti ini dikarenakan kita membiarkan orang yang berbuat zalim aktif, kita diam saja. Mudah-mudahan melalui hidayah dari Allah dan taufik dari Allah, kita terhindar secara pribadi dan juga secara kolektif, yaitu negeri kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia ini menjadi orang-orang yang betul-betul terhindar dari kezaliman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa dengan kita menghindari perilaku zalim ini akan menentukan baik itu kehidupan secara pribadi, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Karena Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 59, Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri sehingga negeri itu ilad zalimun wa ahluha, penduduknya berbuat zalim. Kita bermohon kepada Allah semoga kita terhindar dari berperilaku yang zalim ini,
sehingga negeri kita benar-benar menjadi negeri yang kita harapkan, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiru dunuba wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.